Oke teman-teman, Pasar dan Tanah Air, untuk episode keduanya kita mau mengulas tentang sejarah makam Sentono Gedong, masih bersama saya dan Kang Iwan dan Pak Yusuf juru kunci. Oke, Pak Yusuf, untuk sejarahnya makam Sentono Gedong ini gimana Pak? Jadi kita kalau berbicara Sentono Gedong itu sebetulnya sekarang sudah menjadi nama kelurahan gitu. Kelurahan Sentono Gedong. Artinya apa? Nah, maka dari itu di dalam kelurahan Sentono Gedong itu ada sebuah makam yang namanya juga Sentono Gedong. Sentono itu adalah makam. Pro kontranya hanya di Gedong saja. Di Sentono itu jelas maknanya makam gitu. Bahasa Sanskerta itu. Bahasa Jawa kuno. Sentono itu makam. Gedong itu antara gede karo penggede. Makamnya makam yang besar atau makamnya para penggede. Ditimbang dari isinya, insya Allah mana sebetulnya adalah makamnya para pembesar. Jadi Besar. di sini ada sebuah candi Batur. Di setiap kerajaan pastilah punya candi Batur. Entah namanya macam-macam gitu. Tapi yang pasti punya candi Batur. Dan fungsi candi Batur itu biasanya, pastinya itu untuk menyimpan abu jenazah para raja. Batu itu dibong Pada zamannya, di situ secara otomatis candi tersebut kan kuburan namanya. Jadi makanya di sini jelas ditimbang dari namanya bisik makamnya karo kelurahan, karo lingkungannya kan. Lingkungannya. Jadi insya Allah Kediri. Candi Batu tersebut fungsinya untuk menyimpan abu jenazah para raja. Secara umum menjadi seperti sekarang kita berziarah seperti itu gitu. Awalnya mereka para handetuluan keluarga atau siapa itu juga mungkin berziarah sekaligus berdoa, dan biasanya Candi Batur juga akhirnya menjadi tempat beribadah. Candi Batur Pak. Candi Batur. Namun berbeda dengan seperti Prambanan atau Borobudur. Ini memang tempat beribadah gitu. Cuma di sini yang raja siapa itu kurang bisa kita ketahui. Memang Kediri kan menjadi acuan riset itu tidak hanya nasional, internasional. Kerajaan tua yang hilang dianggap ya. Kediri ini. Ya, Kediri itu cikal bakal sebetulnya. Pak, terus tokoh-tokoh di sini yang dimakamkan para penggede-penggede ini banyak kan keturunan darah biru ya Pak? Iya, nah itu Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan juga keturunan dari Mangkurat III. Secara otomatis iya. Jadi banyak dari Solo ya, intinya dari Solo, akhirnya dari Solo juga banyak yang memiliki istilahnya Morojo kelurahan yang ini kan, itu banyak pembesar-pembesar atau golongan darah biru yang pintar-pintar atau yang pembela rajanya itu banyak yang kabur merantau. Jadi gini Pak ya, jadi ketika Raja Mangkurat itu memilih tinggal di Kediri, para pejabat keraton pengikutnya yang dari yang setia dari Solo itu lari ke sini, tinggal di sini, dan akhirnya mendirikan sebuah peradaban baru gitu Pak. Makanya dari bangsa mana banyak ya. Banyak, makanya untuk mencari selamat dia lepas dari keraton biasanya memiliki nama-nama samaran untuk menghindari pengejaran dari Belanda gitu. Rata-rata mereka tuh orang berpotensi, yo sakti, yo pinter, ya kan. Itu jelas diincar oleh Belanda. Nah, seiring perkembangan pada tahun-tahun tersebut, ada peradaban wali seperti Mbah Wasil dapat 11 nih, 11. Dulu mana Pak Mbah Wasil sama Candi? Sama Mangkurat. Lah, Mbah Wasil abad 11, abad 11. Mbah Mangkurat abad berapa? Itu lah iya. Terlalu jauh. Ada Mbah Wasil, nah, itu pertimbangan secara umum gak mungkin wali ya Gusti Allah itu mendem wali ini yang pecahan. Pastilah di tanah Kilian. Nah, tanah Kilian berarti masuk akal kalau Candi Batur tersebut ada di sini dan para wali ada di sini, diikuti, yang akhirnya diikuti. Termasuk Mangkurat sendiri kan selain beliau raja kan di sini menetapkan nutuk kewalian nih kan. Nah, itu secara otomatis di sini menjadi tanah Kilian.
sampai akhirnya di sini diputuskan sebagai makam khusus darah biru pada saat itu ya, yang Mangkurat. Nah, di sini termasuk tanah perdikan. Nah, tanah perdikan dari entah Jogja atau Solo, insya Allah Jogja diberikan ke Mangkurat jadi sebagai tanah perdikan. Nah, yang akhirnya sampai pada tahun 80-an di sini masih menjadi makam khusus darah biru ke Residen. Seiring waktu ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk yang rumah tinggal bisa dimunculkan surat. Karena beliau sudah lama, akhirnya untuk mungkin secara pemerintahan, secara administratif ya, dan mudah secara administrasi. Akhirnya yang sifatnya umum diambil alih dikelola pemerintah sampai sekarang. Dan akhirnya makam ini menjadi makam umum kota di desa Sangguder. Hanya ada tekanan prioritas. Kita tidak bisa menolak anak cucu yang leluhurnya sudah ada di sini. Mereka sudah tinggal jauh. Mbahku ning kene, bapakku ning kene itu dipersilakan. Itu yang khususnya. Terus makamipun Mbah Wasil di tempat Ada. Ulama besar selain Mbah Wasil ada sinten mau? Wah, di sini ada untuk urutan mandi panjang Sunan Wali Abad, Sunan Penanggung, Mas Mangkurat, Mas terus putranya Posono dan kerabat di situ. Terus Sunan Demang Sosronegoro. Demang Sosronegoro itu Demang pertama. Bapaknya Demang dua enggak ada. Berarti beliau termasuk yangnya Mbah Mursad. Terus ada Sunan Kabul, terus ada satu wanita yang Fatimah. Itu banyak begini, dan banyak juga yang tertanam. maksudnya tertanam gitu. Makam kita kan sudah mungkin tumpuk yang terlalu ya, makam Niki. Jadi sudah tumpuk-tumpuk menurut saya. Terus jenengan mau sempat cerita istrine Patih Joyodigdo teng mriki. Istri? Nggih, istrine. Enggak kok. Orang tuane. Ora tuwa. Nggih. Oh, bojone Joyodigdo. Joyodigdo. Ada di sini, Raden. Nggih. Raden Joyodigdo. Kok sejarah saya teng mriki pripun? Apa? Kan kita makam darah biru Sekaresiden. Nggih. Nah, dan Raden Ayu Joyodigdo, istri pertama Joyodigdo itu makam gantung gitu. Iya, makam gantung. Itu kan mertuanya kan Bupati Brebek. Beberapa. Nah, itu. Bupati Brebek pada saat itu belum Nganjuk nggih. Nggih. Brebek jenenge. Nggih, Brebek setelah itu peralihan kan tidak salah. Brebek itu 1 2 3 4 5 terus Nganjuk insyaallah ngoten. Insyaallah ngoten. Itu mertuanya dari sini. Kemudian jenenge Brebek niku. Nggih, Nganjuk. Senes Nganjuk ya. Lanjut saya anyar-anyar. Nggih, peristiwa lanjut ladang apa-apa juga harus bergeser. Terus peziarah kan mriki kuat kate pundi mau. Itu kita sudah dulu, jadi secara nasional umum datang ke sini Tokoh-tokoh besar yang nanti ziarah teng mriki banyak. sinten mau. Waduh, banyak kalau di sini. Menteri-menteri kan. Menteri-menteri banyak, terus dari pejabat-pejabat dari Kapolri, Kapolda, dari Pangdam banyak. Sing diziarahi kalau sing anu Mbak Wasil. Mbak Wasil. Makanya beberapa ada yang meminta ke Mangkurat. Menteri yang minta ke Mangkurat ada. Ada itu si siapa yang rambut putih Muhammadiyah, dia minta berziarah, dia masuk. Muhammadiyah rambut putih. Pandu loh siapa? Sing nanti dari menteri itu ta? Iya, saya juga mengantar kok di sini. Saya syarat. Para tuane anu Ibas lho sapa sing. Itu masuk ke sini. Beberapa juga tokoh-tokoh besar Muhammadiyah, dia juga masuk ke makam. Bahkan saya antar ke Mangkurat, cuma dia tidak mau masuk ke ruangan, dia hanya di depan. Kalau bawah sih dia juga masuk, duduk berdoa. Hanya mungkin yang ke bawah, mungkin foto kaku-kaku, terus ngebucuk bisa lemes kok biasanya. Iya kan kan tuh. Terus kalau sempat mireng makamnya Mangkurat niku kok rada nggih anu ngoten to. Rada Aulanya. nggih Keramat. keramat ngoten.
Lek ten niat elek ana kok biasane ten nopo nih. Ada beberapa cerita beberapa tamu saya khususnya untuk dulu ya, itu kalau di mahkotanya di atas itu konstruksinya di atas genteng itu ada lung-lung itu, terus di atas itu ada mahkota jadi pokoknya belum hingga di situ di masa kecil saya itu belum jatuh Mati kelopak-kelopak akhirnya mati. Cuman di situ di utara makam tuh ada alang-alang tinggi, di tengahnya gerong-gerong bahasanya bantu untuk sarang kucing lihat gitu. Itulah kucing itu makan kucing. Bahkan konon dulu kabarnya ada pesawat helikopter kecil yang melintas di atasnya juga sempat jatuh. Saya tidak melihat sendiri. Tapi yang kalau orang dengan mungkin sudah niatnya buruk, awalnya kurang bersih dan berbiara terus seperti dilempar itu, ada beberapa dari tamu saya juga mengalami ya. Dan ternyata setelah saya tanya mungkin awalnya kurang bersih, niatnya kurang bagus, itu ada. Dan kuburan kita secara keseluruhan sebetulnya wingit dulu. Mulai dari sini ya. Keseluruhan wingit termasuk di kampung-kampung. Seiring perkembangan menjadi wisata religi, wadang kabeh, apalagi sejak peralihan saya tambah titik-titik lampu. Oh, jadi tidak begini padang begini. Padang. Dari itu lalu-lalu ada satu permintaan dari saya dulu kan saya menolak 3 kali untuk tidak mau. Tidak mau dari juru kunci saya perantau karena permintaan teman pada saat itu di pejabat di pariwisata mengutus Pak Maskud untuk mencari bulan putrane tidak boleh dipilih Yusuf kayak gitu. Maksud saya menemani beberapa saat setelah itu saya merantau lagi. Tapi saya temani 8 bulan aku malah itu ini kayak sama ayu loh. Sebenarnya itu pun setelah saya menjadi juru kunci itu belum mindset saya sama sekali belum masuk ke sini, masih pengen muncul baru setelah saya putuskan untuk saya merubah mindset untuk menjadi juru kunci dan mohon petunjuk Gusti Allah. Saya nyuwun untuk Yowis sahabat musik itu tak pada malam dengan tapi berbeda anak keturunan itu juga. Karena logikanya saya perantau, mau saya merantau sampai luar negeri kok. Juru kunci kira-kira bayaran nih kok. Iya, kan nonton. Berarti saya kan harus merubah mindset 180%. Jadi dunia tak paling saja. Ini mengibatkan dari putih. Nah, akhirnya saya menjadi juru kunci. Di situ saya keliling untuk para leluhur. Karena memang di keterangan kitab yang ditinggal manusia itu ada ilmu, amal, anak buku itu sholat. Berarti ilmu gak mati dong. Amal jadi nenek batasnya berarti malah hidup ini lah urip. Di situ saya membuat permohonan ojo antar mana. Ini harap tak kira kami bisa. Saya menimbang logika. Nah, iki panggah angker dulu kunci bolak-balik di goreng kantor polisi ya. Nyelakan itu uang kan. Kayak kesurupan. Bukan masalah kesurupan disuruh mari lek kesurupan. Lek terus melayu ketatap dasi. Bundas kabel itu kan siapa sih tanggung jawab? Akhirnya kalau di situ juga betul ada pengelolaan surut mengenai bukan berarti hilang enggak. Pertimbangan saya seiring zaman dengan bertambahnya tahun itu anak cucu kita itu kayak kirangan adat tata krama orang budaya etika Islam itu sangat berbahaya kalau makan ini tetap ramatnya seperti itu. Orang kencing saja bisa terus keluar air sampai tetes darah sampai mati. Pernah kejadian? Pernah terjadi. Tidur dikit-dikit boyornya dikit-dikit jalan bengkong sampai tuwek ada. Piye ini? Itu kan berarti saya tidak menyebut aman ya, tapi ada kejadian. Anggur kira Pak. Iya, Rokok malih Pak. Santai Pak. Nah itu uniknya makam Sono. Bupati kan di makam itu ada beberapa banyak. Bupati Kediri. Bupati Kediri, bupati di beberapa kali sekiranya juga. Yang punya keturunan dengan darah biru. Darah otomatis kalau bupati darah biru kabeh gak Zaman mungkin, dia. orang mungkin. Kayak kayak saiki, kan pilihan politik. Dulu juga sudah politik sebetulnya, cuman logika yang bisa sekolah itu darah biru.
Selain darah biru tangi bedil karo londo, pinter pateni. Makanya jadi dikdol ya dipatah ya sakti tenan ya. Pacasona Betul. sakti tenan dia orang ngono ya. Berarti di makam teriki hitungannya sing paling tuwek nggih niku. Bapak Fasil niku. Kalau menurut mungkin dari logika, saya selalu ke ilmiah. Nggih. Karena adanya makam itu kan Islam, setelah Islam baru ada makam. Memang Kristen pun dulu kan juga ibadah beberapa di antaranya. Dan makam-makamnya atau kuburannya rata-rata kan juga India dan bukan menghadap ke etikan, ke pucuk gunung lah, di mana tidak beraturan. Ya rata-rata mereka juga ibadah terus ditanam kan dengan Kristen kan. Beberapa yang dilalu. Tapi kalau kita menimbang dari sejarah Islam, itu ada sebelum saya Subadir saja masuk, itu juga ada ulama-ulama besar masuk. Secara otomatis, Pak mungkin dong meninggal bareng, walau-walau walaupun bareng. Yang lain pasti kan memakamkan dulu kalau mereka mati satu persatu, setelah dua, siapa tahu sudah hasil. Jadi kan tidak mungkin beliau sendiri pasti ada sendiri. Seperti di sini diamini ada wali arba itu kan 4. Itu diamini beliau adalah pengawal Mbah Hasil. Mbah Hasil kalau wali songo bisa itu juga. Mbah Hasil, Saya sebagai saya sebagai Mbah Hasil. Jadi Mbah Hasil dari Istanbul. Jadi saya sebagai Mbah Hasil wali songo urutannya gitu. Jadi logikanya seperti halnya wali songo pun kan nggak mungkin terus jagoan untuk T9 dasar hukumnya dari mana kan? Itu kan tim dakwah ya. 9 itu sampai sekarang tidak aktif masih ada itu. Jadi tim 9 itu tidak setengah berbentuk ayu. Bukan itu dari mana dasar hukumnya? Dari studi banding wali-wali sepuh. Ya Subadir numbali tanah Jawa itu tidak 1 kali loh beliau masuk, ada 3 kali. Kalau keadaan ukur kekuatan baru perang sih perang itu manusia Perang itu tapi pada zaman itu pada masa itu manusia dengan kekuatan sebelah jadi orang dengan bahasanya taruhlah baik buruknya banyak yang bisa dadi apa dan gitu sing wis keladuk dadi manusia setengah jin taruhlah itu juga dirangket tapi sing dirangket kan golongan jin-jinnya. Nah, unsur manusianya dikembalikan di situ muncul ada golongan dari jin seperti Semar atau Togok. Itu kenapa beliau tidak dirangket? Kenapa mereka tidak dirangket itu? Karena mereka gak ngurusi orang ibadah. Walaupun mereka dari golongan sebelah, tapi mereka cenderung ke kanan memberikan nasihat baik tentang sing eling sing anu. Jadi tidak gak ngurusi orang ibadah, makanya dilepas. Akhirnya seperti itu ya gambarannya untuk menutup pintu-pintu goib. Akhirnya ya Mbah Hasil lebih pendekatan pada raja mungkin juga dibuktikan dengan kedekatan beliau dengan Gaji Joyo itu sampai mungkin kita orang biasa menyebut musyawarah sebenarnya kita al-asrar, kita rahasia nukilan dari Al-Quran. Kenapa sampai ribuan tahun begitu akurat ya Al-Quran demi kamu kan ribuan tahun sampai akhir Jerman yang sudah setelahnya itu sudah disilahkan di situ. Nah itu berkembang sampai ke Wali Songo. Ada yang menjadi raja, enak sing nggawa gamelan, enak sing gawe wayang. Paling hebat Kalijogo itu dia harus di lapangan urusan dengan yang kesirikan yang luar biasa, itu tidak boleh ada pembunuhan dan sebagainya. Tapi kan selalu dipaksa dengan adu kesaktian. Makanya kalau Joko sakti ini orang umum. Iya orang umum. Dia harus berhadapan dengan masyarakat yang wong budaya mengambil ilmu leluhur kita itu tak cucuk bumbu-bumbu ya dicucuk tenang kok. Pangan hatimu ya diblekrek dipangan tenang kan ngoten. Dan mengorot dan mau mati leluhur dhewe. Kalau Joko dimplok karo mbah iki. Itu kan Joko dia harus memilah-milah sing kena diganti dungo, tidak kena dibuat. Salah satu contoh mungkin dulu syukurnya dengan manusia diganti dengan waduh, sapi.
bunga-bunga yang dulu berlebihan pun diganti dengan 7 rupa, 3 rupa. Itu dimaknai. Jajan-jajan yang biasanya gaya daging juga bener. Kayak ingkung, gaya apem, cenderung ini itu kan ada makna-maknanya tuh. Ada filosofinya. Iya, ada pisang dan sebagainya. Itu kali Jogo yang menguruskan. Dengan juga di lapangan. Dengan Nuriang ya, yang melanjutkan yang sing nyiptane gamelan itu Mas. Tapi sing kalau ngleboni Sunan Kalijaga kuwi gayo tak kene gamelan. Akhirnya kayak wayang kuwi ya. Kalau melengkapi. Itu kan rujukannya kan ada beberapa kali wayang. Gak ulang gila lek ada si Ari koyo manusia kita haram ya, makanya wayangmu dikabur-kabur nih, gak haram dia. Tiga karakter manusia ya betul. Reng, semar, kan duduk manusia, nah karena kalau menyerupai manusia ini menjadi haram. Ya lah. Baik kali padahal wong Jawa biyen Mas. Kuwi lek dikon ngaji iki gampang ngantuk. Tapi lek kon ndelok wayang sampai isu kuat lah, makanya mlebune liwat dono Mas. Iya, ngono lho Mas. Tidak ada jalannya melalui situ. Itu kan juga politik. Nggih. Karena wong jenius sesama mampu mikir zaman semono dunia ini ada rasa bayangnya rupanya gitu. Memang jadi makanya jangan heran kalau para wali itu SDM dapat dulu. Rasulullah sendiri orang banyak yang menyatakan bahwa Nabi itu buta huruf, Nabi tidak bisa membaca itu kan takdir semua itu kan gak mungkin mau menusak kuliah gitu alang kok wajib Nabi itu saat ini orang umum juga gantengnya Nabi Yusuf itu ini ganteng 5% kan ada itu ya yang lainnya tidur mudah dulu jadi sebetulnya wali ini wakeh gitu caranya insya Allah ke atas sana sing wajib diketahui cuma 9 itu. Biasanya kan tasik watas sunan itu. Banyak. Dan mereka kan karena itu tim formal. Utusan-utusan itu yang wah dulu cuma anak rumah itu banyak sekali. Yang jelas